Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Olensani dengan NIM 7020121047. Baik, pada mata kuliah dasar kependudukan, saya akan menjelaskan mengenai mobilitas penduduk. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ialah latar belakang mobilitas penduduk. Yang kedua, kenyataan kasus atau bagaimana kenyataan pada kasus pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian studi migrasi. Yang keempat, pengaruh gender pada tahap migrasi. Yang kelima, kesimpulan fenomena feminisasi mobilitas penduduk. Selanjutnya, jenis-jenis migrasi dan ukuran-ukuran migrasi. Dan yang terakhir adalah contoh kasus. Yang pertama, latar belakang. Apa sajakah yang melatar belakangi mobilitas penduduk? Ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk. Dua faktor yang melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk, sebelum itu saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah faktor yang berada di daerah asal yang merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memaksa seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya. Sedangkan faktor penarik adalah adanya di daerah tujuan, yaitu faktor-faktor yang menarik seseorang untuk berpindah dari tempat lama ke tempat yang baru. Nah, langsung saya akan membahas faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk. Yang pertama adalah faktor pendorong dan penarik ekonomi. Nah, faktor ini seringkali menjadi faktor utama mobilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penduduk cenderung berpindah ke tempat yang menjanjikan pekerjaan dan upah yang layak. Keadaan ekonomi dapat mendorong seseorang menjalani mobilitas. Contoh, orang yang tidak lagi mau hidup di lingkungan dengan keadaan ekonomi berkekurangan akan berpindah ke tempat lain, baik migrasi atau urbanisasi. Yang kedua ialah faktor pendorong dan penarik budaya. Hal yang termasuk ke dalam faktor budaya misalnya perbudakan dan ketidakstabilan politik. Nah, penduduk cenderung berpindah ke tempat yang aman secara politik dan memberi kebebasan. Situasi politik dan keadaan negara yang tidak sesuai dengan harapan, paham, atau hati nurani dapat mempengaruhi situasi keamanan dan kenyamanan seseorang bertahan di negerinya. Meskipun negara tersebut memiliki sumber daya alam yang baik, contohnya warga yang mengungsi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Yang ketiga ialah faktor pendorong dan penarik lingkungan. Penduduk cenderung berpindah ke daerah yang secara fisik menarik, memiliki sumber daya alam yang mencukupi dan tidak berbahaya. Adapun pertimbangan lain, hal yang juga dipertimbangkan adalah faktor penghalang antara seperti budaya, jarak, dan ongkos, serta karakteristik individu seperti umur. Terlebih pada masa Ravenstein, transportasi masih sangat sulit sehingga untuk melakukan mobilitas penduduk, apalagi yang internasional. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kasus pekerja migran di Indonesia. Bagaimanakah kenyataan pada kasus pekerja migran Indonesia? Mantra menyatakan bahwa seseorang melakukan mobilitas karena adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Agar kebutuhannya dapat terpenuhi, seseorang akan berpindah dari tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih rendah ke tempat yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi. Saya akan mengambil contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus pengaduan pekerja migran Indonesia naik hingga 117,4% pada Agustus 2021. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat terdapat 150 pengaduan yang masuk terkait pekerja migran pada Agustus 2021. Jumlah ini meningkat hingga 117,4% dari bulan sebelumnya yang sebanyak 69 pengaduan. Berdasarkan jenis masalah, pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan merupakan yang terbanyak, yakni 60 pengaduan.
pekerja migran yang meninggal dunia di negara tujuan menempati urutan berikutnya dengan 19 pengaduan. Berikutnya, sebanyak 11 pekerja migran mengadukan sakit dan sebanyak 8 migran mengajukan gaji yang tidak dibayar. Kemudian masalah penipuan peluang kerja, perdagangan orang, dan pekerja migran yang gagal berangkat memiliki jumlah yang sama, yaitu masing-masing 5 pengaduan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2021, jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia terbanyak terjadi pada Januari 2021, yakni mencapai 186 pengaduan. Sedangkan jumlah pengaduan terendah terjadi pada Juli 2021 yang sebesar 69 pengaduan. Nah, mungkin itulah salah satu contoh kasus pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, evolusi analisis gender dalam studi migrasi. Dalam gender bleed mainstream literatur, perempuan diasumsikan sebagai pelaku pasif migrasi yang hanya berperan sebagai pengikut ayah atau suaminya, bukan sebagai pelaku utama, sehingga tidak perlu dijelaskan berbeda. Kemudian, integrasi analisis gender dalam studi migrasi pertama kali muncul pada 1970-an, awal 1980-an dengan konsepsi gender sebagai kategori statis tingkat individu yang ditentukan saat lahir, sehingga hanya membandingkan laki-laki dan perempuan tanpa analisis faktor lain. Pada pertengahan dan akhir tahun 1980-an, ada pergeseran ke arah analisis gender yang berfokus pada sistem relasi gender sebagai faktor dan dampak dari mobilitas penduduk. Selanjutnya yaitu pengaruh gender pada tahap migrasi. Nah, tahap migrasi ada 3. Yang pertama tahap promigrasi, kedua tahap migrasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca migrasi. Nah, yang pertama tahap pramigrasi. Faktor-faktor yang memungkinkan seseorang untuk bermigrasi, misalnya norma gender, pengambil keputusan migrasi, kebijakan migrasi di daerah asal, dan lain-lain. Yang kedua ialah tahap migrasi. Kebijakan migrasi di negara asal dan tujuan yang dapat mempengaruhi secara berbeda migrasi laki-laki dan perempuan, strategi migrasi, pekerjaan, dan gambar stereotip peran laki-laki dan perempuan, dan potensi masuknya perempuan di pasar tenaga kerja penerima. Yang ketiga ialah tahap pasca migrasi, berkaitan dengan dampak yang dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuan, juga keluarga para migrasi yang menerima aliran uang dari migran. Nah, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan dari fenomena feminisasi mobilitas penduduk. Peningkatan partisipasi perempuan dalam migrasi, bahkan sebagai pelaku utama, bukan lagi sebagai pengikut ayah atau suami, banyak terjadi terutama dalam migrasi internasional. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh United Nations atau UN, bahwa saat ini migrasi dunia berubah menjadi berwajah perempuan. Secara umum terjadi karena peningkatan pendidikan dan kesempatan berkarir bagi perempuan. Kemudian untuk migrasi internasional, feminisasi migrasi terjadi karena semakin meningkatnya jumlah pekerjaan yang tersedia bagi pekerja migran dan umumnya dipandang lebih cocok dilakukan oleh perempuan. Terbukanya banyak pekerjaan untuk perempuan lantaran perempuan di negara-negara tujuan mulai terjun ke ranah publik dan meningkatkan ranah domestiknya. Contohnya seperti TKW atau tenaga kerja wanita. Nah, perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka, menghadapi peluang yang berbeda dan harus menghadapi risiko serta tantangan yang berbeda. Adapun jenis-jenis migrasi. Migrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, migrasi masuk atau immigration, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah asal. Nah, yang kedua, migrasi keluar atau outmigration, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal.
Yang ketiga, migrasi neto atau net migration merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang keempat, migrasi bruto, artinya jumlah migrasi masuk dan keluar. Yang kelima, migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Yang keenam, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, migrasi semasa hidup adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran, adalah mereka yang pada waktu pencacahan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat lahirnya. Selanjutnya ialah migrasi parsial, adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah asal atau dari daerah asal ke satu daerah tujuan. Yang kesembilan ialah arus migrasi, ialah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ialah urbanisasi, bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke kota atau akibat dari perluasan kota. Yang terakhir ialah transmigrasi, adalah perpindahan dan pemindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya ialah ukuran-ukuran migrasi. Yang pertama, angka mobilitas. Kedua, angka migrasi masuk. Ketiga, angka migrasi keluar. Yang keempat, angka migrasi neto. Dan yang kelima adalah angka migrasi bruto. Untuk memahami lebih jauh mengenai ukuran-ukuran migrasi, saya akan memberikan salah satu contoh mengenai angka migrasi keluar. Nah, langsung saja. Saat pertama ya, migrasi keluar dari kota A menuju kota B pada tahun 2019 adalah 30.000 jiwa dan migrasi masuk ke kota A adalah 10.000 jiwa. Jumlah penduduk kota A pada tahun 2019 adalah 1.500.000 jiwa dan jumlah penduduk kota B sebesar 1.250.000 jiwa. Maka angka migrasi keluar kota A adalah diketahui jumlah migrasi keluar sama dengan 30.000 jiwa, jumlah penduduk 1.500.000 jiwa, dan ditanyakan adalah angka migrasi keluar. Rumus yang digunakan ialah O per P dikali dengan 1000 sama dengan 30.000 per 1.500.000 dikali dengan 1000 sama dengan 20. Berdasarkan perhitungan tersebut, angka migrasi keluar pada kota A adalah 20. Artinya, setiap 20 penduduk dari 1.000 penduduk pada kota A menjadi emigran atau keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya ialah contoh kasus, yaitu mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan penarik mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa di Bulukumba, bentuk pola mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa, serta dampak mobilitas geografi terhadap masyarakat adat Amatoa. Selanjutnya ialah pola pendorong dan penarik mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa. Nah, poin pertama ialah pola pendorong. Nah, yang pertama, kurangnya lapangan kerja. Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di kawasan adat Amatoa ternyata kurang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, sektor pertanian yang masih menggantungkan musim dan tidak adanya alat-alat canggih yang digunakan berdampak pada hasil pertanian, sering mengalami penurunan produksi. Keadaan ini juga berimplikasi terhadap masyarakat adat Amatoa. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan di dalam kawasan adat
ini mendorong seseorang melakukan mobilitas geografis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Didapatkan informasi bahwasannya seseorang melakukan mobilitas geografis ke luar kawasan karena profesi sebagai petani penghasilannya tidak menentu. Yang kedua ialah pendidikan. Nah, masyarakat adat Amatoa menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting. Maka dari itu, banyak masyarakat adat yang menyekolahkan anaknya di luar kawasan adat Amatoa, bahkan sampai di daerah kota Makassar. Nah, beberapa orang tua memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar keluar kawasan Amatoa dengan alasan yang beragam. Selanjutnya ialah pola penarik. Yang pertama, faktor ekonomi. Harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik di daerah tujuan merupakan salah satu faktor penarik yang berasal dari pribadi seseorang dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi ke suatu tempat yang menjadi tujuannya. Tidak meratanya pekerjaan dan penghasilan pertanian di pedesaan menjadi motivasi migrasi desa ke kota. Nah, motivasi tersebut senada dengan model migrasi yang melandaskan pada asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi, di mana terdapat perbedaan penghasilan yang diharapkan daripada penghasilan aktual antara desa ke kota. Sejalan dengan pendapat tersebut, beberapa informan juga mengungkapkan hal senada, yakni dengan bekerja di kota Makassar, seperti menjadi buruh bangunan, menjadi karyawan swasta, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang masih bertempat tinggal di kawasan adat Amatoa. Yang kedua ialah faktor pendidikan. Faktor pendidikan tidak hanya sebagai faktor pendorong, tetapi juga faktor penarik di daerah asal. Selanjutnya ialah bentuk pola mobilitas geografis. Yang pertama ialah mobilitas ulang-alik. Mobilitas ulang-alik merupakan kegiatan ulang-alik yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara rutin, perpindahan tempat yang tidak permanen dan bersifat sementara. Mobilitas ulang-alik merupakan mobilitas yang dilakukan para pelajar. Mereka keluar dari kawasan adat Amatoa untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan di bangku sekolah. Kesadaran masyarakat adat Amatoa akan pentingnya pendidikan membuat mereka memberikan dorongan kepada anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan di luar kawasan. Yang kedua ialah mobilitas musiman. Masyarakat adat Amatoa mayoritas pekerjaannya yaitu petani. Dalam aktivitas-aktivitas produksi pertanian, khususnya bercocok tanam, biasanya petani mengalami musim-musim sibuk, tetapi sebaliknya juga musim-musim lega. Musim-musim lega inilah yang dimanfaatkan sebagian masyarakat adat untuk mencari nafkah keluar kawasan. Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pelaku mobilitas geografis masyarakat adat Amatoa tergolong dalam mobilitas musiman, yang artinya pelaku mobilitas geografis melakukan mobilitas ke luar kawasan adat sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali, yang artinya masyarakat adat keluar kawasan bersifat sementara dan tidak berniat untuk menetap permanen. Dan yang ketiga ialah mobilitas permanen. Keputusan seseorang melakukan mobilitas permanen tidak terlepas dari adanya kebutuhan dan tekanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasannya beberapa masyarakat adat mengalami beberapa tekanan ketika harus tinggal di kawasan adat Amatoa tanpa mengerjakan apapun. Sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Nah, kebutuhan yang hampir tidak bisa terpenuhi membuat beberapa masyarakat Amatoa memutuskan untuk melakukan mobilitas permanen. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.